Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febriana Hodifahma, NPM 10224011, kelas C124. Saya di sini membuat video untuk evaluasi tengah semester dan akan membahas tentang konsep dasar akuntansi manajemen pertemuan 2. Yang pertama itu konsep biaya. Biaya adalah kas atau nilai ekuivalen kas yang dikorbankan untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan memberi manfaat saat ini atau di masa datang dalam organisasi. Konsep biaya itu ada dasar pengelompokan, fungsi organisasi, terus jenis biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead, lalu ada biaya non produksi, biaya administrasi, dan biaya penjualan. Lalu di dasar pengelompokannya juga ada ketelusuran objek biaya, dan jenis biayanya itu ada biaya langsung, biaya tidak langsung. Lalu ada perubahan volume kegiatan, jenis biayanya itu ada biaya tetap, biaya variabel, biaya campuran. Objek biaya, suatu objek biaya cost objek adalah objek apapun seperti produk, pelanggan, departemen, proyek, aktivitas, dan lain-lain, di mana biaya diukur dan dibebankan padanya. Contoh, jika ingin menentukan biaya produksi suatu unit sepeda, maka objek biaya adalah sepeda. Aktivitas, yaitu satu unit dasar pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi, juga digunakan sebagai objek biaya. Lalu ada ketelacakan. Ketelacakan adalah kemampuan untuk membebankan biaya ke objek biaya dengan cara yang layak secara ekonomi berdasarkan hubungan sebab akibat. 1. Biaya langsung adalah biaya yang dapat dengan mudah dan akurat ditelusuri ke objek biaya. Contohnya itu seperti biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya langsung. Lalu ada 2, biaya tidak langsung adalah biaya-biaya yang tidak dapat dengan mudah dan akurat untuk dilacak ke objek biaya. Contoh itu ada biaya bahan tidak langsung seperti pembelian peralatan, biaya tenaga kerja tidak langsung. Lalu penelusuran tracking. Penelusuran adalah membebani biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati atas sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biaya. Penelusuran biaya ke objek biaya dapat terjadi melalui cara berikut. Yang pertama itu penelusuran langsung, merupakan proses pengidentifikasi dan pembebanan biaya yang secara khusus dan secara fisik berhubungan dengan suatu objek biaya. Biasanya dilakukan melalui pengamatan atau observasi secara fisik. 2. Ada penelusuran tidak langsung atau indirect tracking, merupakan penggunaan penggerak untuk membebankan biaya pada objek biaya. Lalu ada penelusuran tidak langsung yang A, penggerek sumber daya, mengukur permintaan sumber daya ke aktivitas dan digunakan untuk membebani biaya sumber daya ke aktivitas. Lalu yang B, penggerak aktivitas atau activity driver, mengukur permintaan aktivitas oleh objek biaya dan digunakan untuk membebankan biaya aktivitas ke objek biaya. Masuk ke metode pembebanan biaya. Dalam ketiga metode tersebut, penelusuran langsung merupakan metode yang paling akurat. Metode ini bergantung pada hubungan yang dapat diamati secara fisik. Lalu yang kedua, penelusuran penggerak berlangsung pada faktor-faktor kausal, yaitu penggerak driver untuk membebankan biaya ke objek biaya. Lalu yang ketiga, alokasi, merupakan metode yang paling mudah dilakukan dan biayanya paling rendah. Karakteristik dalam jasa dalam akuntansi manajemen. 1. Output yang dihasilkan oleh perusahaan dapat berupa produk berwujud maupun jasa. Kedua, produk berwujud tangible product adalah barang yang dihasilkan dengan mengubah bahan baku melalui penggunaan tenaga kerja dan input modal lainnya. Contohnya seperti mobil, televisi, komputer, pakaian, dan lain-lain. Lalu ketiga, ada jasa, adalah tugas atau aktivitas yang dilakukan bagi pelanggan atau aktivitas yang dilakukan oleh pelanggan dengan menggunakan produksi atau fasilitas organisasi. Contohnya perlindungan asuransi, perawatan, kesehatan, akuntansi dan auditing, dan lain-lain. Lalu karakter dalam jasa akuntansi manajemen. Perbedaan jasa ini dengan produk berwujud terlihat dalam keempat dimensi berikut, yaitu 1. Ketidakberwujudan. Jasa tidak dapat dilihat, dirasakan, atau didengar sebelum jasa digunakan. Yang kedua, tidak tahan lama. Jasa tidak bisa disimpan, harus dikonsumsi pada saat diselenggarakan. Yang ketiga, tidak terpisah. Adanya kontak langsung antara produsen dan konsumen jasa pada saat penyaluran jasa. Yang keempat, keragaman. Adanya peluang variasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan jasa daripada produksi produk.
Lalu ada karakter jasa dalam akuntansi manajemen. Yang pertama itu ada intangibility. Yang kedua ada appreciability, yang ketiga ada instability, dan yang keempat heterogeneity. Yang apa sih intangibility? Yaitu jasa tidak dapat. Lalu masuk ke biaya yang berbeda untuk tujuan yang berbeda. Yang pertama, biaya produk adalah suatu pembebanan biaya yang mendukung objek manajerial tertentu. Definisi biaya produk tergantung pada tujuan manajerial yang ingin dicapai. Yang kedua ada hal ini sesuai dengan prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Lalu masuk ke product costing definition. Di situ ada value chain product cost, lalu ada opening product cost, trading product cost. Nah, yang termasuk dalam value chain product cost adalah research and development, production, marketing, customer service. Lalu operation product cost ada production, marketing, customer, dan traditional product cost adalah ada produk. Biaya produk untuk pelaporan keuangan eksternal. Untuk tujuan kalkulasi biaya untuk pelaporan keuangan eksternal, biaya dapat dikelompokkan menjadi biaya produksi dan biaya non-produksi. Yang pertama itu biaya produksi adalah biaya yang berkaitan dengan pembuatan barang dan penyediaan jasa. Lalu yang kedua ada biaya non-produksi adalah biaya yang berkaitan dengan fungsi perancangan dan pengembangan, pemasaran, distribusi, layanan pelanggan, dan administrasi. Biaya pemasaran, distribusi, dan layanan pelanggan bisa dikelompokkan sebagai biaya penjualan. Lalu biaya produksi juga ada bahan baku langsung direct materials, ada tenaga kerja atau direct labor, atau overhead fabric manufacturing overhead. Bahan baku langsung. Bahan baku tersebut dapat dibebankan secara langsung ke produk karena observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur kuantitas yang digunakan oleh setiap barang. Contoh seperti besi pada mobil, kayu pada furniture, gandum pada roti, pakaian pada pakaian. Bahan baku langsung, bahan baku yang menjadikan bagian dari produksi akhir dan dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang yang diproduksi. Lalu tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung ke barang-barang atau produksi. Contohnya ada gaji buruh di pabrik, upah sopir pada perusahaan angkutan, tenaga dokter dan perawat pada operasi. Tenaga kerja langsung, observasi secara fisik dapat digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk memproduksi barang. Overhead pabrik, biasanya biaya dimasukkan sebagai overhead pabrik jika tidak dapat ditelusuri ke objek biaya. Seluruh biaya produksi lain selain biaya bahan langsung dan biaya tenaga kerja langsung ada penyusutan bangunan dan peralatan pabrik. Lalu ada pemelihara peralatan, supervisi listrik, PBB bangunan pabrik. Lalu di sini ada cara frame cost, cara penghitungan ya. Direct material cost ditambah direct labor cost. Bahan baku langsung ditambah tenaga kerja langsung. Lalu ada conversion cost, tenaga kerja langsung ditambah overhead pabrik. Lalu kita masuk ke laporan keuangan eksternal. Dalam menyusun laporan keuangan eksternal, biaya harus dikelompokkan berdasarkan fungsi. Lalu yang kedua, menyusun laporan rugi laba. Biaya produksi dan biaya produksi harus dipisahkan. 3. Biaya produksi dianggap sebagai biaya produk, sedangkan biaya non-produk dianggap sebagai biaya periodik. Lalu yang keempat, biaya produksi yang melekat pada produk yang sudah terjual dilaporkan dalam laporan rugi laba, sedangkan biaya produksi yang melekat pada produksi yang belum terjual dilaporkan dalam neraca. Yang kelima, beban penjualan dan administrasi yang dianggap dan dilaporkan di laporan laba rugi. Lalu ada cara penghitungan dari Manufacturing Organization Income Statement for the year ended Desember 31, 2004. Yang pertama itu ada sales 2.800, lalu ada less count of goods sold, beginning finished goods inventory 500.000, added cost of goods manufacturing 1.200.000, cost of goods available for sale $1.700.000, less ending finished goods expiry 300.000, lalu di sampingnya 1.400.000, gross marginnya $1.400.000, less operating operationnya selling operationnya 600.000, administrative expenses-nya 300.000, sebelahnya 900.000, income before taxes-nya 500.000.
Lalu ada cara penghitungan statement of cost guard manufacturing for the year ended December 2020. Direct material beginning inventory $200.000. Lalu ada added purchase $450.000, materials available $650, less ending inventory $50.000, direct material $600.000, direct labor $350, manufacturing overhead indirect labor $122.500, depreciation $175, rental $50.000, antennates $37.500, property taxes $12.500, maintenance $50.000, sebenarnya $450. Total manufacturing cost endednya itu $1.400.000. Total manufacturing cost ADD $1.400.000, ADD beginning work in the process $200.000, total manufacturing $1.600.000, less ending works-nya $400.000, cost of good manufacturing $1.200.000. Work in forecast of retail complete in production at given point in time. Lalu ada cara perhitungan service organization income statement, tanggal dan tahunnya sama, salesnya $300.000, lalu di lex expenses, cost service sold, beginning work in processnya $5.000, service cost added-nya direct materialnya $40.000, direct labor $80.000, overhead-nya itu 100 dan sebenarnya 220, totalnya $225.000. Less ending work in processnya $10.000 dan sebenarnya $215.000. Gross margin-nya itu $85.000, selling expense $8.000, administrasi $22.000, sebenarnya $30.000. Income before income taxes-nya $55.000. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.